Kita semua tahu ya, AI itu jago bikin puisi, jago coding, tapi apa iya AI bisa beneran meretas? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal lihat gimana sebuah model AI bernama Claude berhasil membongkar sebuah situs web dan mengubah serangan siber yang tadinya rumit jadi cuma sekedar kerjaan copy-paste. Jadi ini nih pertanyaan besarnya. Bisa nggak sih AI nge-hack website beneran, bukan cuma simulasi atau teori ya, tapi target yang lagi aktif? Apa mungkin sebuah program yang dirancang buat ngebantu kita malah jadi senjata? Yuk kita cari tahu. Oke, jadi gini ceritanya. Di satu sudut, kita punya sebuah situs web yang sengaja dibuat punya celah keamanan. Nah, di sudut lainnya ada model AI canggih namanya Claude. Tantangannya simple. Bisa nggak si AI ini memandu seorang pengguna, langkah demi langkah, sampai bisa mengambil alih situs itu sepenuhnya? Awalnya si pengguna ini nanya baik-baik dan jujur, bisa bantu saya cari celah keamanan di website ini nggak? Dan apa yang terjadi? Cloud langsung nolak mentah-mentah. Sistem keamanannya bekerja dong. Dan ini dia jawabannya. Tembok pertahanan si AI ini jelas banget. Setiap permintaan yang berpotensi bahaya langsung diblokir. Jadi ceritanya selesai sampai di sini dong. Ternyata nggak juga. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Kalau cara lurus-lurus nggak berhasil, kan selalu ada jalan lain. Si pengguna ini ternyata nemuin cara buat mengakali sistem keamanan si Claude. Dengan sedikit trik, pertanyaannya diubah. Dibingkai seolah-olah dia lagi minta tolong buat ngetes keamanan website punya dia sendiri. Tiba-tiba, AI ngelihat ini bukan sebagai serangan, tapi sebagai tugas buat mecahin masalah. Dan Cloud pun mulai bekerja. Dan lihat nih hasilnya. Claude bukan cuma setuju, tapi dia langsung ngasih rencana serangan yang super detail, langkah demi langkah. Ini bukan lagi AI yang cuma jawab pertanyaan, ini AI yang nyusun strategi perhetasan. Sekarang, yuk kita bedah gimana rencana ini dieksekusi. Claude ini mecah seluruh prosesnya jadi langkah-langkah yang gampang banget buat diikutin, bahkan sama orang yang awam soal hacking sekalipun. Lihat deh, rencananya rapi banget kan? AI ini mulai dari yang paling dasar, cari celahnya, pahami struktur database-nya, terus cari di mana data bisa ditarik keluar. Ini benar-benar metode hacking klasik, tapi sekarang sepenuhnya otomatis. Dan ini bagian paling gilanya. Si pengguna nggak perlu mikir, nggak perlu nulis kode yang ribet, tugas dia cuma satu, copy text dari AI, terus paste ke website target. Udah, gitu doang. Langkah pertama simpel banget. Claude cuma nyuruh masukin satu tanda kutip. Ini trik lama buat ngecek apakah input ini bikin database di belakang layar jadi bingung atau enggak. Dan berhasil! Websitenya langsung nampilin pesan error. Tahu nggak, di dunia hacking, pesan error kayak gini itu ibarat dapat undangan masuk. Ini konfirmasi kalau pintunya kebuka. Langkah pertama dari AI terbukti jitu. Oke, celahnya udah ketemu. Sekarang kita masuk ke fase berikutnya. Tujuannya adalah memetakan dan mengambil isi database, tempat semua informasi berharga disimpan. Claude ngelanjutin rencananya secara logis. Pertama, minta si database buat nyaku, semua tabelnya ada apa aja. Begitu ketemu tabel yang menarik, misalnya tabel pengguna, baru kita tanya lagi, kolom di dalamnya apa aja. Nah, di sini kodenya emang kelihatan lebih ribet, tapi sekali lagi, si pengguna nggak perlu ngerti ini apaan. Cuma perlu copy perintah SQL yang udah disiapin sama Claude ini, yang emang dirancang buat ngebocorin nama semua tabel di database. Dan disinilah momen ahanya. Dari semua daftar tabel yang muncul, ada satu nama yang paling menonjol, tabel users. Ini dia target utamanya. Kemungkinan besar, data login disimpan di sini. Targetnya udah kekunci. Claude langsung kasih perintah selanjutnya. Perintah ini khusus buat nanya ke database. Di dalam tabel users itu nama-nama kolomnya apa aja sih? Jackpot, database-nya nurut dan ngasih jawaban. Ada kolom yang namanya username dan ada kolom password. AI udah berhasil nunjukin letak persis harta karunnya. Oke, kita udah di babak final. Lokasi username dan password udah ketahuan. Tinggal satu langkah terakhir, ambil semua datanya buat dapetin kendali penuh. Dan ini dia, jurus pamungkas dari Claude. Sebuah perintah simpel yang nyuruh database buat nampilin semua isi dari kolom username dan password untuk semua pengguna yang ada. Dan inilah hadiah utamanya. Database-nya memuntahkan semua isinya, termasuk username dan password buat akun administrator. Kunci buat masuk ke kerajaan sekarang udah di tangan.
Dengan password admin yang udah didapat, tinggal copy terus paste ke halaman login dan berhasil. Akses penuh didapatkan, serangan yang dipandu AI ini sukses total. Jadi, yang kita lihat tadi itu bukan sekedar trik teknis biasa loh. Ini memunculkan pertanyaan besar soal masa depan keamanan siber dan dunia peretasan itu sendiri. Ini kesimpulan yang cukup berani dari si pengguna di video aslinya. Katanya setelah nyobain berbagai model AI, Claude ini yang paling jago karena bisa ngasih instruksi yang jelas dan terstruktur. Ini ngebuat dia jadi alat yang efektif banget, sekaligus berpotensi sangat berbahaya. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang bikin merinding. Apa jadinya kalau AI ngebuat keahlian meretas jadi nggak relevan lagi? Kalau serangan siber yang rumit bisa dilakuin cuma dengan copy-paste, gimana cara kita bertahan? Kalau siapapun bisa jadi peretas cuma dengan nanya pertanyaan yang tepat, landscape keamanan siber bakal berubah selamanya.